Selamat datang di channel Syamhar. Semoga kalian ada sehat saja selalu. Tayangan ini menampilkan lampu LED akuarium dengan jumlah LED 24 biji dengan dilengkapi lensa pembias cahaya full set. Lampu akuarium ini cocok untuk akuarium air laut, seawater. Ini rusak, mati total kalau dicolokin ke listrik langsung ngetrip. Sekarang mari kita ikuti tayangan ini sampai selesai supaya kita tidak gagal memahaminya. Sekarang lampu LED ini kita lihat akibat yang ditimbulkan itu terjadi ada pembakaran. Jelas di bagian dioda bright atau dioda jembatan, istilahkan juga dengan dioda kiprok. Kita lihat tayangan ini, nampak lapisan itu sudah loban dan menimbulkan bekas pada papan PCB. Di sini kita mulai membuka dioda kiproknya dan kita akan mengganti. Tidak perlu lagi kita mengukur bagaimana resistansinya, tapi langsung saja kita ganti karena kita lihat akibat yang ditimbulkan. Dioda brightnya itu atau dioda kiproknya itu sekitar 5 ampere dan kita akan menggantinya, tapi sementara kita melepas dulu bagian-bagian yang lain termasuk pengambilan instalasi ke lampu LED-nya. Sekarang sudah terlepas dan kita melakukan pembersihan untuk melihat garis jalur di PCB untuk menyatakan jaringan itu baik atau tidak. Nampak jelas karena kita sudah melakukan pembersihan di mana jalur itu tidak ada yang terputus. Dan kita mencoba memeriksa komponen lain, tapi biasanya kalau kejadian yang terjadi semacam itu, biasa optokopler ikut juga menjadi bermasalah. Optokopler ini kita juga akan melepas dan kita mencoba melihat atau mengukur apakah optokoplernya baik atau tidak, karena optokopler di sini berfungsi sebagai penstabilan tegangan. Optokoplernya kita mengukur resistansinya itu nampak ada kebocoran pada bagian transistor. Itu terjadi kebocoran karena optokopler ini terdiri dua bagian. Satu bagian sebagai LED cahaya, transistornya digunakan dengan fototransistor yang menangkap cahaya, disatukan dalam satu wadah yang dikenal dengan nama optokopler. Jadi optokoplernya dinyatakan rusak karena kita lihat ada pergerakan jarum pada panjaran mundurnya, itu ada pergerakan jarum. Jadi optokopler itu dinyatakan rusak, bocor. Sekarang kita mengganti dengan optokopler yang sama dan kita akan memasangnya. Memasang optokopler itu butuh perhatian
di mana garis titik harus sama yang ada pada PCB. Garis titik itu diawali dengan perhitungan nomor 1. Jadi optokoplernya sudah terpasang pada PCB dan kita melakukan penyolderan. Kita tunggu penyolderannya. Ya, pemasangan optokopler sudah selesai. Dan dioda breaknya ini tar 5 ampere. Yang saya miliki di atasnya dari 5 ampere. Tentu bodinya akan besar, lebih besar daripada dioda yang rusak tersebut. Jadi kita menggunakan cara tersendiri untuk memasang dioda kiprok yang lebih besar daripada ukuran aslinya. Karena pin kaki daripada dioda itu tidak sama jaraknya. Kalau diodanya besar, tentu jarak pinnya juga berbeda. Jarak pin yang berbeda. Dioda ini yang saya maksud tadi. Dia besar daripada dioda yang rusak tersebut. Makanya kita melakukan pemasangan yang dengan menggunakan cara tersendiri, karena keempat pin dioda itu tidak masuk ke lubang PCB. Jadi hanya 2 lubang yang kita masukkan dan 2 lubang kita lepaskan, dan kita akan mencari hubungan ke dalam jalur tersebut. Pada prinsipnya sama. Cuma kelebihannya karena dioda yang kita pasang lebih besar ampernya daripada dioda yang rusak itu. Dioda yang rusak itu 5 ampere, ini mungkin sekitar 8 ampere, 6 sampai 8. Jadi kaki di plus kita memasang pada PTC, dan kaki negatifnya kita ambil jalur di LO minus, pin minusnya. Jadi seperti saya katakan, pada prinsipnya sama, tidak ada kita melakukan perubahan, cuma ampere yang lebih besar daripada dioda sebelumnya. Kayak terpaksa kita hubungkan dengan kabel karena pin kaki negatif tidak bisa masuk ke lubang PCB. Sekarang kita melakukan penyolderan. Saya rasa dengan dioda yang lebih besar itu mungkin lebih tahan daripada dioda yang rendah ampernya. Jadi istilahnya untuk keawetan barang mungkin lebih lama pemakaiannya dibandingkan dengan dioda yang pas dengan ukuran ampere. Karena beban arus yang masuk ke dalam dioda yang besar ampernya itu biasa-biasa saja, karena dia masih ada spelin ampere yang tertera pada bodinya. Pekerjaan penggantian komponen atau spare part sudah selesai. Sekarang kita memasang ke dalam wadah power supply ini dengan menempatkan sebaik mungkin
termasuk dioda out regulasi, out power supply harus kencang. Jadi dan begitu juga dengan MOSFET, dengan harus dipasang dengan kencang juga. Jadi setiap melengket ke body power supply ini, artinya wadah yang menggunakan baut harus kencang. Kenapa demikian? Karena aliran panas daripada pergerakan arus itu masuk ke dalam bodi komponen, dia bisa berpindah ke bodi wadah. Jadi aliran panas tidak bertumpuk pada komponen tersebut, tapi komponen juga mengalirkan ke wadah, jadi panasnya menyebar. Karena akuarium ini sebenarnya bekerja dengan tempo yang cukup lama, boleh dikata 24 jam, karena akuarium itu tidak dimatikan lampunya. Jadi alat ini sebenarnya, lampu akuarium ini dilengkapi dengan pengaturan berapa jumlah LED yang harus kita nyalakan, apakah dia mau LED full set atau semuanya menyala atau sebagian. Itu ada pengaturan yang berupa saklar-saklar pada pinggir lampu tersebut. Pemasangan power supply ke dalam wadah sementara kita melakukan, dan kita akan menunggu selesainya, dan kita akan mengetes kembali. Dan buat kalian atau teman-teman, untuk mendapatkan konten gratis, jangan lupa di subscribe video ini, karena video ini selalu tayang dengan tema atau judul yang berbeda, dengan barang berbeda pula, dan permasalahannya juga. Kita lihat hasilnya. Nampaklah lampu LED akuarium ini menyala sebanyak 4 buah, dan kita akan nyalakan keseluruhan LED tersebut melalui saklar-saklar ini. Jadi kita nyalakan secara full set, itu tergantung nanti dari pemakaiannya. Jadi saya rasa begitulah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like atau memberi komentar di kolom bawah video ini, dan saya akan menjawabnya sesuai dengan tayangan ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.